Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Santo, dan sebelumnya saya berharap semoga kabar rekan-rekan semua, kabar subscriberku semua selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita ya mengenai kenapa kutu air ini bisa tumbuh sendiri di ampas kopi yang sudah terendam air selama berbulan-bulan. Awalnya sih saya tidak berniat untuk kutu air ya, tapi ini untuk cacing sutra, untuk media cacing sutra yang dicampur dengan ampas tahu. Nah, setelah sehabis saya ngopi, otomatis kan ada sisa ampasnya tuh. Nah, ampasnya itu saya simpan di wadah ini nih. Saya simpan, saya kumpulkan. Lalu makin lama ini sudah terisi air ya. Itu air hujan. Saya biarkan terus sampai 1 bulan lebih kayaknya tuh. Sampai 1 bulan lebih. Saya saya biarkan ya, tanpa dikasih starter atau tanpa dikasih apa-apa, saya biarkan cuma ampas kopi dan juga air itu. Nah, ini kan penuhnya itu sama air hujan. Sama air hujan. Nah, hujan itu masuk ke nampan ini sehingga nampan ini bisa penuh. Dan si ampas kopi ini itu posisinya ada di bawah air ya, tenggelam. Lalu setelah 1 bulan, ini ampas kopinya lumayan banyak sih. Saya habis ngopi, ampasnya saya simpan gitu kan. Terus setelah beberapa bulan, nah pas saya mau ambil, mau diberikan ke cacing sutra, tahu-taunya si kutu air ini malah tumbuh sendiri ya. Saya lihat kok ada kehidupan lain nih. Pas saya cek itu ternyata kutu air. Nah, kesimpulannya kenapa sih kutu air ini bisa tumbuh di ampas kopi? Kalau menurut saya sih ya, karena si ampas kopi ini kan dia terfermentasi oleh bakteri alam di dalam air yang sudah lama. Jadi bisa mengundang datangnya kutu air. Mungkin rekan-rekan semua boleh tuh kasih masukan, komen di bagian kolom komen video ini. Silahkan bisa saling memberikan masukan kenapa kutu air ini bisa tumbuh dengan sendirinya di ampas kopi. Jadi ampas kopi ini kita bisa mendatangkan kutu air dengan sendirinya, itu untuk starter awal ya. Jadi kita bisa mengambil starter kutirnya di ampas kopi ini, lalu kita pindahkan ke kolam atau ke wadah yang lebih besar. Karena kalau selamanya kutir di sini, saya yakin ya kutir akan mati itu. Karena yang saya perhatikan juga, saya lihat di dasar air ini sangat banyak sekali kutu air yang mati. Itu sebabnya ini kutu air pernah banyak ini. Ini sebabnya kutu air pernah banyak, sehingga banyak sekali bangkai di dasar air. Saya akan coba cek sih. Mari kita cek sama-sama ya. Nah, tuh, ini nih. Ya. Ini bangkai kutir nih. Ini di bawah itu sangat banyak sekali bangkai kutir ya, tuh. Nah, ya. Tuh. Kalau kita aduk seperti ini bangkai kutirnya sangat banyak sekali tuh. Oleh karena itu, setelah kita berhasil menumbuhkan kutu air, disarankan kalau seandainya kutu air terlihat banyak, itu disarankan diambil ya. Diambil, dipisahkan ke tempat yang lain. Karena kalau tidak ya kutir bisa mati itu. Ini juga saya tinggal sedikit nih. Ya. Ini kutir saya tinggal sedikit. Tuh. Tinggal sedikit ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting
ini sudah menjadi sebuah bukti ya bahwa ampas kopi ini bisa kita buat kultur untuk mendatangkan kutu air tanpa starter. Ini hanya sebagai jalan saja, sebagai inovasi baru dan inspirasi baru bahwa si ampas kopi ini kita bisa manfaatkan untuk kultur kutu air tanpa starter. Dan juga bisa kita manfaatkan tuh ampas kopinya, kita bisa kumpulkan, simpan di wadah seperti saya, lalu kasih air. Memang butuh waktu yang cukup lumayan ya, sekitar 1 bulan lebih untuk bisa mendapatkan kutu airnya. Karena saya yakin ini si posisi ampas kopi ini udah lama. Karena semenjak saya setiap hari ngopi, saya simpan ampasnya di wadah ini, lama kelamaan juga si ampas kopi ini terkena air hujan sehingga naik ya airnya tuh, jadi terisi air. Nah, lalu sampai 1 bulan lebih, akhirnya tumbuhlah kutu air dengan sendirinya seperti ini ya. Oke, jadi disarankan ya bagi rekan-rekan semua yang ingin coba praktek, tolong sabar ya, karena mendatangkan kutu air ini cukup lumayan butuh waktu juga, sekitar 1 bulan. Dan kita bisa memanfaatkan ampas kopi kalau seandainya kita sudah ngopi, kalau ada ampasnya kita simpan di wadah seperti saya ini ya. Kita simpan di wadah dengan diisi air. Ya. Si ampas kopi ini otomatis kan lama kelamaan akan membusuk ya di air, di dasar air ini nih akan membusuk. Nah, seperti contoh ini nih. Tuh. Jadi lama kelamaan tuh akan menjadi lumpur kayak gini nih. Mungkin juga ya hasil fermentasi alam ini bisa mendatangkan kutu air dengan sendirinya. Oke, saya sudah memperlihatkan ya bahwa ampas kopi ini bisa sebagai inspirasi baru atau inovasi baru untuk kita semua, terutama pada bibit kutir ya, yang memang kalau seandainya kita susah untuk mendapatkan kutu air atau bibit kutu air, kita bisa menggunakan cara ini nih ya. Kita bisa menggunakan cara ini sebagai kultur untuk mendatangkan kutu air. Silahkan bagi rekan-rekan semua yang ingin saling memberikan masukan, komen di bagian kolom paling bawah saya. Dan insya Allah masukan-masukan dari rekan semua itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, salam satu media, salam merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin mantap.